Musik Pak Budi. Mau Pak? Musik. Musik? Nah, baik nunggu. Oh, udah mulainya. Udah jam 9 nih, udah ada berapa nih? 11. Oh gitu. 11. Udah tunggu 10 menit ah. Udah 10 menit mulai. Berkatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agung udah 9.11 mau dimulai aja. Ini Kita partisipan. mulai. Ini 22 baru 20 ya mungkin ya. Baru 20 ya? Ya. Gimana? Mau ditunggu atau terserah? Nunggu sampai berapa setengahnya? Ya, setengahnya aja. Berarti nunggu sampai 33 ya. Ya, kita tunggu aja dulu.
Proposal dokumen
Cek, cek. Baik, Pak Agung, kita mulai saja. Halo, 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 halo. Baik, saya Pak Agung, mungkin begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak dan Ibu Halo. semuanya, kita akan mulai kegiatan mentoring melalui video conference untuk kegiatan belajar 2 minggu kedua atau sesi kedua. Mungkin sebelum Pak Agung akan menyampaikan paparan, Pak dari panitia, mungkin Pak Ade Rahmat atau dari Pak Wawan, admin LMS, ada yang mau disampaikan? Silakan. Pak Ade, ada yang mau disampaikan? Nah, ayat sih karena Pak. Pak Wawan? Langsung aja, Pak. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, untuk Pikon kali ini, nah kita kan sudah masuk ke sesi 2 ya. Mungkin kita akan fokus dulu di sesi 2, meskipun mungkin ada beberapa yang ada masalah di sesi 1. Sebelumnya mohon konfirmasi dari peserta apakah suara jelas? Silakan. Baik. Baik. Supaya mempersingkat waktu, silakan Pak Agung menyampaikan paparannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini hari kegiatan belajar 2 ya, sudah minggu kedua. Jadi saya harap Bapak dan Ibu sudah baca bahan bacaan atau yang ada di LMS, sudah dicermati apa saja. Kemudian hari ini kita akan sedikit mengulas sedikit saja ya tentang apa yang harus kita lakukan, praktek yang harus kita lakukan. Yaitu materinya kalau kita masuk ke kegiatan pembelajaran 2 adalah menganalisis sistem keamanan jaringan yang diperlukan. Jadi kemarin Bapak Ibu sudah membangun sebuah jaringan komputer secara virtual menggunakan VMware, ada routernya, ada servernya, kemudian ada juga kliennya, juga ada PC untuk ada PC dengan Kali Linux yang digunakan untuk mengecek atau mencoba sistem Bapak Ibu. Nah, hari ini materinya adalah menganalisis sistem keamanan jaringan yang diperlukan. Jadi kalau kita sudah baca bahan bacaannya, terdapat beberapa langkah, terdapat beberapa sistem yang dapat diterapkan dalam keamanan jaringan ini. Yang pertama, kalau Bapak baca itu mungkin ada firewall. Di dalam Linux sendiri firewallnya yang sangat populer adalah IP tabel. Yang kedua, mungkin kita pernah baca tentang itu di modul, ada namanya intruder detection system atau intrusion detection system dan intruder prevent system. Jadi ada dua hal yang hampir sama di situ. Yang pertama adalah IDS, intruder atau intruder detection system, itu seperti sebuah alarm. Jadi kalau ada penyusup, dia bunyi. Nah, satu lagi adalah intruder prevent system, itu sudah lebih jauh lagi, dia sudah bisa mencegah, ya, mencegah penyusup. Ya. Keduanya bisa dilakukan dengan sebuah aplikasi namanya Snort. Dengan menggunakan Snort yang diinstal, maka Bapak dan Ibu bisa menjalankan IDS atau IPS. Ya. Kemudian ada juga Bapak dan Ibu di dalam modul itu ada honeypot, ya.
Jadi ada seperti honeypot itu adalah kita bisa melakukan decoy atau melakukan pengalihan. Jadi seolah-olah kita memiliki sebuah layanan yang virtual. Nanti para penyerang atau hacker atau penguji jaringan, dia akan tertarik ke dalam sistem virtual tersebut. Jadi ada pengalihan, di mana sistem tersebut sengaja disediakan supaya orang bisa masuk ke situ dan menjebak. Apa saja yang dilakukan kalau dia sudah masuk ke dalam sistem tersebut. Nah, itu namanya honeypot ya, wadah tempat madu ya. Nah, honeypot sendiri ada beberapa macam, ada yang interaktif, jadi seperti sistem sungguhan kita bisa masuk dan melakukan apa saja di situ. Ada juga yang hanya menampilkan host-host. Jadi kalau kita punya 4 komputer, otomatis akan terlihat seperti punya 10 komputer dengan alamat IP yang bisa diping. Tapi kalau yang interaktif, dia bisa masuk dan melakukan kegiatan kegiatan hacking di dalamnya, padahal itu adalah server bayangan atau sebuah komputer virtual. Itu adalah honeypot dan kita bisa melakukannya pada kali Linux. Kemudian yang terakhir mungkin kalau nggak salah kita ada juga menginstal antivirus ya. Mungkin itu untuk yang akan kita lakukan, nanti tidak semuanya kita jalankan, tapi yang sesuai dengan kegiatan belajar yang ada di modul saja. Ayo. Aktivitas pembelajaran 2 ini, Bapak dan Ibu, kita fokusnya kepada firewall, yaitu melakukan praktikum sebagai berikut: memasang firewall pada router Debian untuk pengamanan dan antisipasi serangan dari luar. Jadi tujuannya. Kemudian nanti ada menginstal antivirus kalau Bapak baca di modulnya. Cuman ini tidak kita lakukan ya. Menginstal antivirus Norton Security pada PC client karena antivirusnya harus kita. Halo? Bagaimana Pak? Ada yang mau disampaikan? Adek? Lanjut aja Pak Agung. Kita terus ya. Lanjut Pak Agung. Siap. Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah memasang honeypot. Ya, ini tidak dipraktekkan, Bapak Ibu hanya cukup melihat, tapi kalau mau melakukan juga nggak apa-apa. Karena yang ada di modul itu kegiatan praktikum mandiri hanya memasang firewall. Ya. Nah, berikut ini adalah topologinya. Ini kita bisa lihat di modul. Ya, ada jaringan internet, kemudian ada jaringan lokal, ya, ada jaringan networknya ya, ada ke internet dan ada lokal. Yang kemarin Bapak Ibu sudah susun itu. Baik, saya terus. Tujuannya adalah melakukan praktikum sebagai berikut: memasang firewall, kemudian memasang honeypot. Baik, kita bicara tentang firewall. Firewall yang cukup terkenal di Linux adalah iptable. Jadi iptable adalah suatu tool dalam sistem operasi Linux yang berfungsi sebagai alat melakukan penyaringan terhadap traffic lalu lintas data secara sederhana. Nah, kalau saya punya gambaran seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara tentang iptable, itu adalah tool yang digunakan untuk mengatur lalu lintas data. Ya. Jadi kalau kita lihat, lalu lintas apa saja yang diatur oleh iptable adalah lalu lintas masuk atau in. Sebentar, saya tambahkan. Notasi. Baik. Bantu. Yang pertama adalah lalu lintas masuk. Wah, terlalu besar ya, biarin. Mungkin garisnya terlalu besar. Saya garis saja. Yang pertama lalu lintas masuk. Kemudian ada juga lalu lintas data keluar, out, ada in, ada out. Juga ada lalu lintas forward. In itu adalah data traffic atau lalu lintas data yang masuk ke dalam LAN card atau ke dalam NIC yang digunakan. Out itu adalah lalu lintas data yang keluar dari NIC. Ya, misalnya masuk ke NIC dan keluar dari NIC. Sedangkan forward adalah lalu lintas data yang dialihkan
dari NIC 1 ke NIC 2. Misalnya masuk di in 1, keluar ke out ke 2, dan sebaliknya. Dari jaringan lokal ini masuk in, kemudian di forward ke jaringan ke atas ke internet, atau dibalik, masuk dari internet ya, kemudian di forward out dan masuk ke dalam server. Jadi servernya bisa diakses dari luar. Kemudian dari lalu lintas data ini in, out, dan forward, kita dapat melakukan kita dapat melakukan manipulasi terhadap data yang masuk tersebut, data terhadap traffic tersebut, lalu lintas data tersebut, yaitu melakukan manipulasi menggunakan filtering, kemudian menggunakan NAT, dan yang terakhir adalah menggunakan mangle. Jadi ada perlakuan atau aturan yang diterapkan dalam lalu lintas data yang akan kita atur, yaitu filtering, kemudian NAT, dan mangle. Ya. Jadi lalu lintas data yang masuk kita bisa terapkan filter, atau mau di NAT atau mau di mangle. Begitu juga yang in. Yang in biasanya yang out juga bisa diterapkan filtering, NAT, atau mangle. Sedangkan yang forward biasanya cuma satu saja ya, yang mangle kalau yang forward itu. Seperti itu. Baik. Kemudian apa itu filter? Biasanya paket data yang masuk, keluar, atau kita mangle kalau kita lakukan filter terhadap 3 perlakuan, yaitu di drop, di accept, dan di reject. Ya. Jadi di drop, di eject, di accept, dan di reject. Di mana data yang masuk, kalau kita drop, langsung kita buang. Kalau kita terima, kemudian kita buang. Artinya pengguna tidak tahu bahwa data itu dibuang. Jadi diterima dulu oleh LANCAT, tapi di dalam dibuang. Itu di drop. Accept adalah diterima, dan reject langsung ditolak. Jadi data tahu bahwa itu ditolak, maka hasilnya akan berbeda kalau kita menggunakan drop, accept, dan reject. Bisa saja drop nanti hasilnya adalah seperti tidak nyambung, padahal data dibuang. Sedangkan reject, begitu datang, data langsung ditolak. Ya, itu perlakuan yang bisa dilakukan dalam filter. Jadi data yang masuk bisa langsung diterima tapi dibuang, atau di reject, atau ditolak sama sekali. Pasti saya matikan dulu. Ya. Jadi IP table mengatur semua lalu lintas data komputer seperti lalu lintas masuk, input, dan keluar, atau output juga forward. Ya. Saya terus. Baik. Lalu, nah, oke. Kita lihat di sini lagi, kembali lagi ke sini. Kita tadi sudah bicara tentang filter ya, ada paket yang akan di drop, di accept, atau di reject. Kemudian kita juga bicara tentang NAT ya. Jadi kalau ada paket yang masuk atau di NAT biasanya adalah mentranslasikan data atau merubah alamat dari asal tujuan. Biasanya digunakan untuk routing. Jadi misalnya tujuan sumber adalah jaringan lokal, tujuan adalah out. Jadi dia mentranslasikan ya alamat IP yang berbeda ya, merubah alamat asal dan tujuan dari sebuah paket. Itu biasa menggunakan NAT. Jadi kalau kita Bapak Ibu kemarin sudah melakukan membuat router, pasti menggunakan NAT ya. Mangle artinya melakukan penghalusan pada paket data seperti TTL, POS, dan MARC ya. Jadi kalau itu juga biasanya ada penghalusan data. Kemudian kita sudah bicara tentang tabel input, output, dan forward ya. Kemudian ada juga pre-routing. Pre-routing dan post-routing ini digunakan kalau kita melakukan routing. Ya.
Contohnya adalah digunakan untuk mentranslasikan address sebuah proses dari dari sebelum routing, yaitu merubah IP tujuan dari paket data yang biasanya disebut dengan destination. Jadi kalau Bapak Ibu membuat sebuah router, pasti ada perintah IP table NAT pre-routing, ya, itu akan merubah tujuan menjadi tujuan dari NAT. Kemudian sama untuk yang post routing. Post routing digunakan untuk mentranslasikan alamat proses routing yang terjadi, yaitu merubah sumber IP paket ke tujuan. Jadi kalau kita melakukan pre-routing biasanya keluarnya di output, ya. Di output itu akan merubah sumber tujuannya kemana. Itu menggunakan post routing. Nah, ini parameter perintah yang yang bisa Bapak Ibu terapkan dalam basic daripada IP table. A atau appendant melakukan penambahan rule. Jadi biasanya IP table min A, ya, mau ngapain, menambahkan apa, aturan apa, input, output, atau forward, ya, di situ. D artinya melakukan menghapus rule dan seterusnya. R melakukan replace. L atau list untuk menampilkan IP table tersebut. F artinya menyiram atau menghapus daftar IP table. Jadi kalau IP table yang sudah dibuat mau dihapus itu, ya. Insert, ada juga insert menyisipkan aturan dan yang seterusnya. Juga ada P artinya protokol, M artinya match, S artinya source, sumber alamat IP, S-nya S kecil, ya. D artinya tujuan, maaf, S besar. D artinya tujuan, ya, tujuannya kalau masuk sumbernya mana, tujuan mana, nanti kita bisa melakukan uji coba menggunakan bagian-bagian ini, ya. Baik, sebagai contoh kita akan uji coba melakukan melalui PC host pada jaringan eksternal, lakukan pengujian untuk drop paket. Jadi paketnya akan kita drop. Ini contoh, ini Bapak Ibu bisa temukan pada job sheet. Sebentar. Saya kembali lagi ke, ya, ini masih keluar Bapak Ibu halaman saya ini, Pak Budi masih tampil, ya? Ada Pak, ada. Oke, sip kalau gitu. Jadi kita akan melakukan ini, artinya kita lihat contoh, ya. IP table min A tadi apa? A, appended, ya, menambahkan input, ya. S, ya, S adalah sumber atau S kita lihat source, alamat host name atau sumber, ya. Kemudian min J, ya, kita lihat min J artinya jam, memberikan keputusan setelah paket data cocok dengan aturan. Jadi kita lihat di sini J itu apakah IP-nya 13, kalau 13 di drop, tapi kalau selain 13 boleh lewat. Jadi ini IP table contoh untuk mencegah data yang dari 13, ya. Mungkin itu kita akan coba semua ini Bapak Ibu nanti akan lakukan pada mana job sheet, ya, job sheet 2. Nah, baik. Jadi pada job sheet 2 Bapak Ibu membuat dulu beberapa aplikasi diinstal seperti FTP, ya. Sampai selesai semua langkah ini baru pengujiannya di sini. Kita mulai pengujiannya hanya sedikit, ya, IP table yang sederhana dasar, ya, bisa dilakukan mengaturkan ini. Baik, ini contoh 1. Kalau kita lihat lagi di job sheet, maaf, saya kembali lagi. Ya, ini pengujian IP address-nya bisa disesuaikan dengan jaringan Bapak Ibu. Ini contohnya adalah 1.11 Bapak Ibu jaringan 1.3 ini jaringannya yang akan menguji berapa. Nanti saya contohkan satu saja. Jadi kita kembali ke sini.
ketik perintah pada IP tabel pada router untuk mendrop ini ya. Pertama saya akan tunjukkan dulu LAN card saya. LAN card saya ini masih tampil ya. Ya. Komputer saya adalah 1.5. Jadi kalau saya gambarkan, ya ingat ya 1.5. Jadi kalau saya gambarkan, oke, komputer saya itu berada sejajar dengan router. Jadi kalau kita lihat di sini router adalah 1.11, komputer saya itu tersambung dengan switch di sini 1.5. Jadi PC host. Komputer yang real yang saya pegang ini adalah PC host dengan alamat 15. Sedangkan yang akan kita uji coba adalah yang router, yaitu yang 1.11. Jadi kalau saya tunjukkan pada virtual machine, IP if config, ya, ini 1.11 dan punya saya adalah 1.5. Ya. Kita lihat, ya, IP tabel min A tadi ya, input, kemudian min S, kemudian alamat IP 15, ya, kemudian min J, kemudian drop. Kita cek dulu, ya. Oke, IP tabel min A, input, min S, min J, drop. Kita lihat di sini. Oke, IP tabel. Oke, IP tabel, maaf. IP tabel min A, input, min S. Oke. Ya, IP tabel min A, oh maaf, S kecil ya. IP tabel min A, input, min S, alamat IP 1.5, min J, drop. Baik, ini bisa lihat. Jadi kita ketikkan perintah IP tabel, kemudian bagaimana, saya clear dulu. Bagaimana saya mau melihat apakah telah terbuat atau belum IP tabel, maka kita bisa mengetikkan perintah IP tabel min L atau list. Kita lihat di sini drop untuk jaringan dari 1.5, atau kita bisa menggunakan perintah IP tabel min N, min F, min L. Kita lihat IP tabel min L, min F, min N, min F, min L. Oke, ini secara lengkap ya, tujuannya terlihat ya. Drop semua jaringan yang masuk ya, 1 dari 1.5. Kita cek CMD. Ya. Ping 192.168.1.11. Ya. Request time out. Ini dari komputer. Baik, saya akan bersihkan dulu IP tabel min F, artinya coba saya cek lagi IP tabel min N, min N, min F, L. Ya, sekarang sudah bersih, tidak ada lagi IP tabel, clear. Ya, kita cek lagi. Ya, bisa sekarang. Kemudian kita coba perintah yang sama, tapi untuk 1.3. Kira-kira ini bisa nggak? Ya.
masih tetap bisa karena yang diblok yang alamat 13, sedangkan komputer saya adalah 1.5. Nah, kemarin banyak pertanyaan meskipun belum masuk ke materi yang kedua, Pak, kenapa saya sudah mengisi tapi masih bisa jalan juga? Karena yang diblok itu alamat bukan yang PC hostnya, tapi dia blok alamat contohnya 13, padahal komputer yang akan kita uji coba adalah 15. Kemarin kemungkinan permasalahannya seperti itu. Jadi melalui WA grup ada yang bertanya seperti itu. Baik, saya akan hapus sekarang IP table min F untuk hapus bersih. Kemudian apa bedanya dengan reject? Jadi kita coba tes dengan reject. Ya, IP table min F, maaf, min N, min L, min F, min. Oke, semuanya reject ya, ICMP port uncredible. Kita cek. Nah, destination port tidak terjangkau, hasilnya seperti itu. Ya, beda dengan yang tadi ya, kalau di reject. Nah, itu adalah contoh masuk. Bagaimana kalau kita keluar? IP table min F, IP table min A, saya output, kemudian min S, 92, 168, 15, min J, drop. Baik, IP table min F, maaf, min L saja biar cepat ya. Kita lihat di sini di drop yang keluar. Baik, kalau dari luar masuk kita cek 1.11 nggak masalah. Sekarang kita yang keluar berarti kan ping 192, 168, 1.5. Oke, kita lihat tadi di drop ya, out. Kenapa out masih bisa? Kita cek dulu. Maaf, sebentar. IP table, oke, ini menggunakan yang out, input, output. Oh maaf, output ya, salah saya. IP table, saya clear dulu. IP table min F, IP table min A, output ya, min S, 192, 168, 1.5, kemudian min J, drop. Cek. Oke. Min S, sumber menuju jaringan. Hah? Oh iya ya, min U ya. Min O. Ya, min O, Pak. Coba kita cek dulu. IP table input min out mana? Oh ini ya, out ya, output min S, min J drop. Output min U. Kenapa? Coba kita cek. Gimana Pak? IP table, oh saya hapus dulu ya. IP table min F. Min A. Oh ya. Ya. Output min IP O gitu table rasanya, Pak. Min A. Output min O gitu rasanya, Pak. Min U. Min O. Kemudian O, Pak. oh ya. Min O. Output itu, Pak. O. Output min Min O, Pak. Output min O. Rasanya seperti itu, Pak. coba kita cek output min A dulu ya. Min O. Kemudian Ya, min A. output Output min O. U.
O, Pak. Min O, oh ya. O output ya, oke. Kemudian S ya. Nggak isi S lagi, Pak. Langsung Langsung. tujuannya IP-nya. Kalau kita lihat berapa tadi? 1.5 ya. 5. Kemudian min drop, J ya. drop. Baik. Kita cek IP tabel min L. Yang bawah ya. Baik. IP tabel target min N min L. Bentar. Min N min I min L. Oke. Baik, kelihatan di sini ya. Coba kita cek, berarti yang keluar ya. Ping 192.168.1.5. Berapa masuk bisa ya? Baik, nanti kita coba dulu ya. Kemarin saya uji coba sudah kalau kita ini untuk IP, ada juga kita untuk NIC. Nanti dicoba untuk NIC, Bapak Ibu bisa coba nanti. Ini contoh ya, mungkin nanti saya cari tahu kenapa nggak berjalan karena waktu. Nanti kita coba lagi. Baik, nanti Bapak Ibu bisa cari yang tadi di sini IP table. Kenapa dia nggak mau? Ya, di drop. Kemudian ini yang output ya. Kenapa nggak mau? Nanti bisa ditambahkan di apa? Di job sheet-nya ditambahkan. Kemudian ada juga yang untuk NIC. Ya, jadi langsung ditutup dengan yang NIC dan seterusnya. Kemudian nanti pada bagian bisa juga dilakukan biasanya di blok per rank dan seterusnya. Nanti ada bagian menyimpan, yaitu IP tabel min save ya, save ya. Tapi yang lain nggak usah disimpan. Nanti yang disimpan itu yang terakhir saja baru disimpan. Ikutin ini. Nah, mungkin itu untuk IP tabel. Nanti Bapak Ibu bisa uji coba. Ya, uji cobanya yang dari luar. Tadi dengan Pak siapa ya? Halo? Halo Pak? Ya, gimana Pak Agung? Dengan siapa tadi? Pak siapa? Saya Pak Yudi, saya mau. Oh, Pak Yudi nanti tolong dicoba ya. Ini tadi kan nggak jalan. Yang Ibu nanti nanti Bapak Ibu semua hasil uji coba, misalnya tadi yang output ya, tolong dicari apa namanya sintaks yang benarnya, kemudian dicobakan, nanti ditambahkan pada job sheet ya. Yang nomor 9 Pak Agung ya? Iya, baik Pak. Kita terus aja ya. Ya, baik Pak. Kemudian untuk honeypot. Dalam terminologi komputer, honeypot adalah mekanisme keamanan komputer yang diatur untuk menjebak pengguna sistem informasi yang tidak sah kegiatannya. Kegiatan hacking, maaf nyambung. Honeypot merupakan security resource yang sengaja dibuat, diselidiki, diserang atau dikompromikan ini oleh Virar Utidartamo ya 2005. Pada umumnya honeypot berupa komputer, data atau situs jaringan yang terlihat sebagian dari jaringan. Jadi ada komputer virtual atau komputer dengan sengaja dibuka khusus untuk melakukan apa namanya menjebak pengguna di situ. Nah, untuk itu tidak ada job sheet-nya, tapi Bapak Ibu artinya tidak dikumpulkan. Artinya tidak perlu dilakukan. Tapi kalau mau mencoba silakan, tapi tidak karena di dalam modul sendiri tidak diminta untuk melakukan instalasi honeypot. Ya. Tapi saya hanya memberikan contoh hasil uji coba juga. Jadi kita mungkin bisa Kali Linux-nya juga belum hidup ya, saya hidupkan dulu. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa mendownload paketnya di dalam Kali Linux dengan widget ya. Ini alamatnya.
Kemudian paket tersebut masih tar gadget atau di zip, buka zipnya dengan perintah tar -xzf, nama paketnya pen host tadi yang harus di-download ya. Kalau sudah masuk ke dalam penbox-nya, jadi kita menggunakan Honeypot Penbox 18. Ya, kemudian jalankan dengan, jadi dalam Linux kalau kita mau menjalankan __ penbox RB. Nanti saat menjalankan program ada dua pilihan, yaitu pilih nomor 2, network tool, dan ketiga pilih nomor 1, yaitu fast auto konfigurasi. Ini konfigurasi untuk port 80 saja. Ya. Kemudian ada juga yang advance. Kalau yang advance Bapak bisa pilih nanti untuk port 80, port 22, dan sebagainya dengan pilihan nomor 2. Jadi cukup sedikit, tidak terlalu banyak untuk melakukannya. Nanti setelah itu kita bisa scan dengan Nmap bahwa ada layanan-layanan yang nambah dan menggunakan port yang terbuka. Nanti kita bisa masuk ke sana, kemudian kita lihat. Jadi di dalam situ bisa diinteraksikan juga. Saya kembali ke Kali Linux. Oke, Kali Linux mungkin biasanya agak lama untuk masuk karena RAM saya 512 ya untuk yang Kali Linux, kemudian untuk routernya juga sama. Jadi sambil ini menunggu, kira-kira Bapak dan Ibu ada yang mau didiskusikan tentang topologi yang kemarin, apakah semua sudah jalan atau masih ada problem? Sambil menunggu Kali Linux-nya jalan. Bagaimana Bapak Ibu? Oke. Tadi ada yang menyarankan pakai IP table -A, output -D ya, bukan ya untuk C. Kita coba cek ya Bapak Ibu, teman-teman, oleh Pak siapa ini? Pak Eko ya. Oke, Pak Eko. Kita cek. Oke. Ya. -A, output -D. Oh, destination tujuan ya. Oh, sorry. Maaf. Saya ke atas dulu. Mana ini? Bentar ya, Pak. Share konten. Oke, saya semua saja. Sudah tampil? Halo? 1.5 -J. Nah, Pak. Drop. Gini ya. Bisa pakai ping 192.168.1.5. Nah, seperti ini. Ya, terima kasih oleh Pak siapa nih? Saya tadi lihat -O ya. Oh, sebentar kita lihat. Sebentar. Oleh saya harus keluar dulu. Oke, Pak Eko. Ini makasih Pak Eko. Oke, kita cek tadi. Ctrl C. Saya lihat Kali Linux sudah. Oh, masih lama. Jadi IP table help
IP tabel min D tadi ya. D kecil ya. D kecil, oke. Destination tujuan, maaf benar ya. Jadi kita lihat di sini ya, kita tidak menentukan tujuan tadi ya. Tujuan address ya. Jadi tadi sudah perintahnya adalah IP tabel output min D. Min D artinya tujuan. Ya. Kalau kita tadi min S sumber yang kita sebutkan sumber terus ya. Nah, sekarang tujuan. Baik, terima kasih sarannya Pak. Ini problem juga, coba kita restart case. Oh, bisa. Saya coba untuk diinstal di Debian. Kalau di Kali Linux nggak bisa, saya coba. Oh, saya lupa. IP tabel min F. Oke, sekarang mau root 1, 2, 3. Oke. Kita download dulu ya, coba angka ini. Ya, harusnya kita coba di Kali Linux, tapi nggak apa-apa, kita coba di sini. We get. Oke. Ya, baik. Kemudian kita cari sudah namanya penbox ini ya. Berarti tar min xzf penbox. Kita buka. Penbox sekarang yang ini. cd penbox harusnya di Kali Linux ya, nanti Bapak Ibu cobanya di Kali Linux, saya sambil Kali Linux. Oke. Linuxnya belum hidup, saya coba restart dulu, restart case. Oke, problem di sini mungkin saya hidupkan nanti Kali Linux yang kedua saja. Baik, nggak apa-apa. Kemudian ls kita lihat untuk menjalankannya yang itu penbox rb titik garis miring penbox rb Ruby, kita butuh Ruby. Baik ya, jadi kalau di sini nggak jalan ya Bapak Ibu ya, tapi kalau di kalau di Kali Linux bisa hidup. Penbox apt get install Ruby. Nah, saya hidupkan yang ini saja. Gak apa-apa, baik. Tapi itu langkahnya sudah saya tunjukkan. Nanti Bapak Ibu bisa uji coba sendiri untuk yang pen, untuk yang honey, untuk yang
IDS nanti ada di materi yang selanjutnya. Teman yang honeypot ini tidak diceritakan sama sekali, jadi saya tadi tunjukkan saja bagaimana instalasinya. Nanti mungkin di pertemuan kedua, kalau komputer sudah saya perbaiki yang virtual mesinnya, maka saya akan demokan. Tapi bapak-bapak saya harap bisa uji coba sendiri kalau mau untuk yang honeypot. Mungkin itu saja dari saya untuk hari ini, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Budi. Pak Budi ada mau ditambahkan atau Pak siapa? Pak Ade? Ada, silakan. Kalau ada pengumuman yang akan disampaikan dari panitia, admin kelas, atau dari Pak Wawan. Halo. Suara saya ada, Pak. Silakan. Ada. Pak Wawan mungkin ya. Pak Wawan ada pengumumannya, Pak Wawan? Dari admin LMS. Nggak ada, Pak De, langsung aja. Lanjut aja ya. Ya. Lanjut aja Pak Budi. Pak Agung gimana? Ya, baik. Masih berlanjut ini? Ya, nanti Silakan. sambil saya coba. Ini ya. Saya coba Bapak dulu. Ibu, ada pertanyaan? Mungkin kalau untuk yang materi sesi 2 agak belum ada terpikir pertanyaan, bisa menyampaikan pertanyaan untuk yang sesi 1 kemarin. Karena kan kita masih membuka sampai tanggal 23 untuk pengumpulan tugas. Silakan Bapak dan Ibu. Pak Ade, mohon izin boleh bertanya nggak Pak Ade? Silakan Pak. Ini mau ke Pak Agung. Pak Agung mau tanya. Ya. Jadi kalau lihat di job sheet 2 ya. Di job sheet 2 itu kan di apa namanya di poin 6 Pak ya. Poin 6 kan cek FTV itu ya. Ya. Cek FTV nanti dia ngeceknya dari posisi atas Pak ya. Dari Ya, host Pak ya. betul. Bukan dari Pak. Betul. Bukan dari XP ya. Bukan, karena di installnya itu di sini kan ya, di 1.11. Ya Di berarti atas. dari atas ya. Ya, Di atas betul. ya. Betul. Pakai fisik ya, komputer fisik ya. Ya, pakai. Betul, PC host. Betul, Pak. Nah, terus untuk yang tadi yang perbaikan min D itu posisinya di apa ya? Di poin 9, Pak. Ya, betul. Oke, min S ini diganti min tadi, makasih Pak ya, min D. Ya, destination ya, tujuannya. Dan ini Min bukan D, status ya. Halo? Ini Iya, bukan Pak. status, Gimana, Pak? tapi keluar ya. 1 Tapi sekian. ya, untuk yang di apa namanya PC hostnya berapa gitu Pak ya? Betul. Itu. Nah, terus untuk yang ketiga Pak, di modul ini berarti posisinya hanya melibatkan host sama router Pak ya? Betul. Jadi XP sama server Debian nggak dipakai dulu gitu? Nggak dipakai dulu, nanti dipakainya ke pertemuan ke selanjutnya, ke berapa nih? Ketiga ya? Ketiga atau keempat. Ya. Ada di Ya, berarti kan nanti Bentar, Pak. hanya lebih ringan berarti. Maaf sebentar, boleh saya nambahkan sedikit, tapi di sini kita akan uji coba NS. Bentar, ada lagi nggak yang ini dia ya, ini ada mencoba dari bawah juga ya, output N37, berarti nggak mungkin bisa dari atas ya, betul nggak? Iya. Ini kan kita uji coba dari atas ya, nomor 10 ya, nomor 10 kemudian input ini dari atas ya. Ya, berarti ada juga menguji dari bawah. Jadi Windows XP atau bisa pakai server boleh ya, uji cobanya untuk yang 37 ya, untuk yang dari bawah. Berarti tetap terlibat semua Pak Agung ya? Ya, terlibat, Pak. Ya, Karena paling terlibat ya. Poin 10 itu kan untuk jalur ke VM gitu.
Ya, betul. Saya pikir Windows XP nggak terlibat boleh. Bapak pengganti Windows XP cukup server Debian saja. Karena dari server Debian bisa SSH juga ya. Bisa FTP, ya kan? Bisa Bisa. SSH, bisa FTP, kemudian bisa ping. Gitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Baik. Saya kembali lagi, tadi udah jalan ya. Ini contoh. Ya ini. Jadi kalau sudah diinstal Penbox nanti keluar seperti ini. Pilih apa, nomor berapa? 2 ya, enter. Kemudian pilih nomor 3 ini honeypot. Oke ya. Kemudian nanti di sini kalau pas auto konfigurasi otomatis dia masuk ke web server. Ini contoh. Kemudian honeypotnya port 80 misalnya. Oke. Honeypot aktif atau kita harus masukin ini ya. Sebentar ya Pak, saya cek dulu apa kita harus masukin perintah. Pak, ini aja. Halo, Anda masuk daerah rawan berbahaya. Kemudian kita cek. Nah, kenapa ini nggak mau masuk? Satu 92 1868. Kenapa ini? Perhatikan kalau inoknya di sini. Satu 1.11 ya, mungkin ini. Ya. Nah, dia mau masuk ya. Kenapa? Berat virtual mesinnya sudah mati, ini nggak mau mati yang ini stop. Oke. Edit, share konten. Nah, dia akses deny ya, dilarang di sini. Jadi setelah ada satu buah address ya, jadi sudah ada apa namanya ini? Ada sebuah halaman web yang tipuan. Jadi nanti hacker bisa melakukan apa biasanya injeksi apa? MySQL injection atau apapun di sini ya, melakukan injection untuk script ke dalam halaman web yang telah disediakan untuk menipu atau melakukan pengalihan perhatian ya. Jadi di sini mereka bisa lakukan, kalau kita scan kemudian dia lihat bahwa ada web server berdiri, kemudian melakukan uji coba atau testing pada alamat yang sebenarnya bukan web server yang asli. Kemudian kita coba cek lagi. Kalau mau keluar ini mungkin Ctrl Z ya, kita cek lagi, jalankan perintahnya, pijit tekan 2, kemudian pilih honeypot. Jadi bukan honeypot saja ya, kita bisa MAC address, geolocation dan honeypot dan sebagainya. Kita pilih nomor 3 honeypot, kemudian kita pilih manual nomor 2 ya, kemudian
kita misalnya yang belum punya adalah port SSH di sini sudah ada, berarti saya akan coba pakai 2222 ya, 3 kali ya, 21 FTP sudah ada ya, berarti telnet 23 contoh ya. Telnet to server, coba save login ya. Oke, kita cek ya. Menggunakan putih 192.168.1.11 telnet open. Oke, 23. Oke, ini kasih bunyi bip ya, berarti ada tak. Oke, sekarang kita coba cek lagi, restart. Nah, dia mau ya, ada yang masuk, kita new session 192.168.1.11 port 23 telnet. Nah, dia masuk ya, berarti ada ini kalau di Linux bisa dilihat bahwa ada deteksi dari ada 1 dari 1.5 yang mencoba masuk. Jadi ini juga bisa berfungsi sebagai intrusion detection ya, intruder ya. Ada yang mencoba untuk masuk ya. Kemudian baik, itu mungkin contoh Bapak Ibu untuk yang apa tadi, untuk yang honeypot. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Halo? Sumber ini ada rekamannya kah Pak? Ada ya. Untuk rekamannya ada, nanti saya tampilkan. Ya, ketinggalan nggak apa-apa, nanti boleh lihat rekamannya saja. Ini Pak Budi, teman-teman di mute atau bagaimana? Kita sudah selesai, biar bisa kita diskusi, atau apa ada pertanyaan? Halo. Halo? Iya, bisa di unmute ya untuk peserta, kalau mau bertanya silakan. Oh gitu. Bapak Ibu, mangga. Kalau ini masih bahas, ini udah ke job sheet 2 ke sesi 2 ya Pak? Iya. Baik, ini ada yang nanya Pak Ade gini, bisa diulas singkat nggak alurnya Pak? Baik, saya ketinggalan. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya share lagi ya. Share konten saya sedikit tadi. Jadi begini, Bapak dan Ibu pasti punya job sheet. Nah, job sheet saya tampilkan job sheet. Oke, ini. Nah, ini dia job sheet. Ya. Job sheet di sini Bapak Ibu melakukan pembelajaran 2 IP table ya, net filter sudah diinstalnya kemarin pada pelajaran yang pertama, atau sudah diinstal. Kemudian cukup mengerjakan dari yang dikerjakan itu di router Debian. Di situ Bapak Ibu bisa menambahkan login sebagai root kalau bisa masuk, kemudian tambahkan ini kalau belum diinstal kemarin, harus diinstal karena kebutuhan IP table. Kemudian untuk save nanti di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa menginstal FTP server untuk pengujian, karena kita butuh FTP server untuk diuji apakah dia bisa masuk atau enggak ya. Ini kemudian ada konfigurasinya FTP server ya, dari sini dimatikan. Kemudian nanti Bapak Ibu, saya biar
tampilkan saja ya seperti ini. Ini router Debian. Nah, kemudian konfigurasi FTP server kita Bapak Ibu bisa lihat di ini ya. Ya, FTP ya. Nano etc Pro FTP Pro FTP-nya di Pro FTPD Pro FTPD Pro FTP. Oke, saya belum install kayaknya. apt get install Pro FTPD. Paketnya Pro FTPD ya. Baik. Nanti setelah diinstal, kemudian dikonfigurasi. Nah, nanti dicoba FTP-nya bisa dari bagaimana mencobanya? Ini dicoba berarti dari komputer fisik. Kan ini komputer virtual. Komputer fisiknya atau PC host yang ini wireless ya, menggunakan wireless untuk mencoba ya. Alamatnya 15 ya. Jadi untuk uji coba bisa dari sini. Maaf. Dari sini misalnya FTP kalau udah jalan 1.11 ya, karena servernya 11 ya. Ini belum hidup. Wait. Baik. Kemudian setelah itu Bapak lakukan langkah-langkah ini, baru melakukan uji coba IP table, yaitu seperti tadi. Pertama adalah membuat satu buah IP table ini ya. Ya, kemudian di drop ini kita lihat alamatnya adalah 13, tapi bukan 13. Yang Bapak coba adalah alamatnya masing-masing yang dari PC host yang ini. If config IP config ya. IP config all ya. Yang wireless yang Gung, suaranya nggak ada, Pak Gung. Ada kendala sepertinya ya. Suara Pak, suara Pak. Isinya Pak Agung ke drop itu, firewall tadi. Masih belum ada suara Pak.
Ditunggu dulu ya, Bapak Ibu. Sepertinya ada kesalahan teknis ya, koneksi atau mungkin ada setting yang mengganggu audio. Pak Agung, Ya, bisa masuk oke. lagi? Bisa. Hmm. Oke, sebentar ya. Baik, saya coba balikin lagi tadi yang chatnya mana. Oke. Tes, sudah masuk ya Pak? Ya saya. Pak Budi? Sudah Pak Agung, sudah ada Oke, masuk. sip. Oke. Saya mau share lagi. Tadi sampai mana ya? Lupa ya. Oke. Tadi akan menjelaskan alurnya ya secara singkat. Tadi intinya adalah pada bagian di sini untuk menguji coba Bapak Ibu. Tadi yang terlambat. Jadi Bapak Ibu coba membuatkan IP table input, tapi dicoba diblok melalui komputer yang PC yang asli, yang satu titik PC asli itu PC host ya, yang menggunakan wireless. Nah seperti ini. Ini kan kalau ping ke routernya bisa 1.11 ya. Nanti dicoba ditambahkan sebentar. Oke. Ditambahkan IP table min A ya, kemudian min A, kemudian input ya. Kemudian sumber alamat IP yang dituju yang nggak boleh 1.5, kemudian min J, kemudian drop ya. Cek di sini nanti bisa nggak ping ke sana ya. Tidak mau ya, seperti itu testingnya Pak.
Ibu. Ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang akan di-share bersama-sama? Kemudian ada beberapa yang harus diperbaiki ya di job sheet-nya. Contoh contoh yang output, input. Ya, ini input melalui LANCAP bebas. Kalau Bapak Ibu menggunakan Debian 9 berarti ETH 0 ya tetap ya. Kemudian yang output harus menggunakan MIND tujuan ya, destinasi ya. Ya. Kemudian kalau ada kesulitan IP table help ya bisa lihat di sini atau kita redirection dengan less atau manualnya ada manual, coba kita lihat IP table. Nah, ini dia tabel manualnya. Kalau saya coba sesuai soal di mana PC client XP tidak boleh masuk, di mana saya lihat di 1.3 soalnya soal saya lihat di soal itu 1.3. Jadi kalau PC XP itu 100, kalau 1.3 itu pasti dari luar. Kalau saya coba sesuai soal di mana PC client tidak boleh masuk. Ya. PC 1 pokoknya yang alamat 1 itu jaringan eksternal. Jadi kalau Bapak Ibu ini contohnya ya, ini mohon maaf, komputer yang asli, yang PC router, if config, pasti alamatnya ini 1.11 ya. Ya. Sedangkan yang punya saya tadi 1. IP config 1.5, sedangkan routernya saya yang router 1.1 ya. Jadi semua alamat 1 pasti eksternal jaringan ya. Nanti ada juga menguji dari bawah, emang ya, menguji dari bawah itu menguji dari LANCAP yang kedua, yaitu yang ENS37, itu bisa dari LANCAP atau menggunakan IP ya. Jadi ini kalau kita lihat input ini berdasarkan IP, ini berdasarkan NIC ya. Jadi kalau pakai IP 1.3 sedangkan komputer saya 1.5 mungkin nggak bisa ya. Tapi kalau menggunakan NIC mau alamatnya berapa saja asalkan melewati interface ENS33 pasti di drop ya. Ini dasar ya. Kemudian ya yang melalui ENS output tujuan ya, ya ENS37. Kemudian ini untuk port ya, bagaimana Pak? Nomor 9 lagi itu ya, penggantian MIND-nya Pak. Gimana Pak? Yang Nomor output 9. MIND itu ya ada ini ya. Ya. Ya, IP table output MIND tujuan ya, destination 1.5 ya.
Kalau tadi sumber aja terus disebutkan. Mohon maaf menyela Pak. Ya, Itu saya coba yang ngeblok satu subnet itu pakai min S bisa Pak, yang di website yang Bapak berikan. satu subnet min S. Satu subnet Sebentar. ya diblok dengan min S itu bisa Pak. Oh bisa ya? Yang Bisa Pak, saya coba. yang Bisa, atas Pak. ya? Ini. Yang nomor 9 Pak, nomor 9. Yang nomor 9 Pak. Ini min S. S itu artinya Ya. coba cek Bapak di sini. Kalau yang satu subnet bisa dia Pak. Ya. Tapi itu Satu jaringan ya? Satu subnet. uh, Oke, kita cek dulu IP tabel. tapi itu ngeceknya Ini. turun ke bawah Pak. Itu ngeceknya Maksudnya? turun ke bawah ke server. Ngeceknya ke server atau ke klien XP-nya Pak. Oh, dari bawah ya? Ya kalau Iya, dari bawah itu- berarti maaf, kalau dari bawah berarti pakai lankat yang kedua dong, bukan dari. Oke. Jadi kalau berarti ngeceknya dari sini ya, dari bawah ya? Nggak, ngeceknya tetap dari router tapi dicek ke bawah, dicek ke server atau ke klien XP gitu Pak. Itu di Oh, job sheet yang di- Bapak kasih itu IP-nya 100.1 atau 100.2. Oh iya. Udah saya lupa ya. Berarti ini diganti S ya, cuman tujuannya bukan ke satu ya? Ya, tujuannya Ya, itu ke 100 ya? 100. Ya, ke bawah, Iya, ke iya. klien. Iya, betul maaf. Kita kan punya dua lankat ya. Ke Ah, sumber, ke source. Ya, tadi kan tujuannya. Berarti output ke ini berarti melewati lankat 2 ya berarti ya. Lankat yang kedua ya. Betul nggak? Oke. betul Pak. Ya. Baik, kalau tadi kita nggak bisa karena kita menggunakan lankat 1 untuk keluar. Sekarang kita harus menggunakan lankat kedua untuk keluar yang ini ya, mungkin ya seperti itu ya. Ini Bapak nyobanya ke bawahan. Halo? Bapak nyobanya ke bawah ya ini ya? Iya, saya Settingnya cobanya ke bawah. Ya, siap kalau gitu. Berarti ini nggak usah dirubah ya? Ah, Baik, yang ya baik. Berarti kalau ini nggak bisa tadi ya, oke saya tadi contoh. Soalnya kemarin saya juga uji coba pakai jalan. Baik Pak, Mas, terima kasih Pak. Ya. Mohon maaf Pak Gung. Untuk nomor 9 uji cobanya bisa dari atas, bisa dari bawah Pak Gung ya. Itu tinggal Iya, main di iya. IP. Ya, baik. Nggak apa-apa. Yang penting, Kan boleh. ya, yang penting kita baik. Yang penting kita. Halo? Yang dari atas bisa pakai Minde gitu Pak Gung, yang dari bawahnya kita pakai Minde. Tapi networknya dia kan berbeda gitu. Ya, baik Pak. Ya, yang penting kita bisa mencoba untuk memblok yang keluar ya, Ya, betul. yang output. Baik Pak, terima kasih. Nanti kita coba. Nanti kan ada print screen-nya ya. Ya, nanti ada Pak. screen-nya. Nuhun. Ya, nuhun. Pak, mohon izin menanggapi Pak. Ya. Yang Pak yang barusan bertanya itu, ini Pak, itu dilihat dari ngeceknya itu dari bawah atau dari atas tuh dilihat dari kode output atau input Pak. Kalau dia input, berarti ngeceknya dari yang input yang masuk ke router. Ngeceknya Bukan. itu dari yang bawah. Output itu artinya dari komputer. Input Pak, yang input Oh, maksudnya input. Pak. Oke, Yang dari Input bawah, itu kan- yang dari bawah menuju ke Bukan. router, kan seperti itu Pak ya. Saya sharing lagi ya. Input itu semua sesuatu yang masuk ke dalam lankat kan. Mau Ya, dia masuk dari lankat nomor 0 atau NS33 atau dia masuk dari NS37, itu tetap input. Yang output adalah yang dari dalam lankat sendiri, misalnya NS33 ke luar. Mana? ya menuju keluar kan seperti itu ya. Sekarang, gini kan ya, ini lankat.
Yang masuk ke dalam langkat berarti input kan? Ah. Nah, yang dari dalam langkat keluar berarti output kan? Output. Begitu Output. juga yang Iya. langkat di sini. Yang masuk dari bawah, jaringan bawah nih ke dalam langkat sini berarti input output. Input. Ya, sekarang Input. dari sini ke bawah dari langkat, dari dalam komputer sini langkat yang kedua ke bawah output kan? Kalau Iya, redirect output. berarti dari misalnya dari sini input diteruskan output gitu ya. Itu namanya forward ya, betul nggak? Forward. Betul, Pak. Betul. Jadi kalau mau ngecek yang masuk, yang input IP table, berarti mengecek orang yang masuk ke sini kan dilarang. Komputer dari luar Iya. mau masuk dilarang. Sekarang Ah. kebalikan, saya mau memblok yang keluar, berarti komputer saya di sini nggak boleh keluar kan? Begitu. Ya, Berarti output berarti Pak ya. output ya ke tujuan ya. Tujuan atau sumber? Kalau ke tujuan Sumber. berarti satu titik, ke sumber. Kalau sumber berarti dirinya sendiri 1.11. Kalau ke tujuan 1.5 berarti nggak boleh saya ping ke 1 titik, betul nggak? S itu Betul, Pak. sumber, ya. D destinasi tujuan. Jadi kalau output ke tujuan, tujuannya itu 1.5, punya saya 1.11 kan? Yang ini 1.11, tujuannya 1.5 untuk output ya. Output ya. Berarti diisi dengan D karena tujuan. Tapi kalau bagaimana diisi dengan S? S berarti itu sumber 1.11, maka ping dari 1.11 sendiri ke dalam nggak bisa. Ya, ping ke dirinya sendiri itu ya 1.11 min S. Nah, min S sebentar. Berarti kalau oke, baik. Yang tadi permasalahan itu kan yang di sini ya 100 ya. Ini min S, output min S. Kita coba aja. Saya harus hidupkan dulu 100.1. Oke. Output min S drop. Ya, betul. Keluar berarti jaringan internal. Betul. Bagaimana cara menentukan input dan output? Kalau keluar berarti jaringan internal. Ya, output. Internal ya. Maaf Pak Agung, bisa dibagi dua? Tidak. Kalau IP 100 itu internal, ya emang 100 itu internal. Yang ke atas itu eksternal kan? Kalau redirect itu berarti masuk dari internal, ya internal ke eksternal. Sekarang permasalahannya input itu kan bisa dua, input dari internal atau input dari eksternal, betul. Input dari eksternal atau dari internal gitu. Ya, ada dua input kan. Kalau saya mau jadi DMZ itu server yang bawah bisa diakses dari luar, berarti input dari luar diteruskan ke output ke dalam. Tapi NAT biasa dari dalam mau internet, berarti input dari dalam IP table input ya, IP langkat pertama, outputnya adalah langkat kedua di atas, seperti itu ya. Ya, ini output min S di drop, coba ya, min A, output min S ya. Saya coba 192.168.11.1 ya. Yang keluar kan output /24 Pak. Ya. /24 pakai Pak. Oh, satu subnet itu Pak. Ya, 1/4. Berarti ke min C drop. Ya, gitu ya. betul. Oke. Itu yang dari bawah Pak ya? Ya, kita cek dari sini kan. Oke. Saya mau lihat cek dulu ya. Dari Debian berarti server Debian Pak. Ya, baik. Berarti saya mau cek coba ke sini. Ping-nya. Ya. Ke bawah. Cek di Debian atau di XP coba bisa kayaknya Pak. Kayak 1.1 itu Debian-nya
Kalau Civic SP 100.2. Karena satu IP kan, 101. Masih bisa? Oh, maaf. Itu dari Pak. Oke. Terus. Ya. Nah. Karena kalau tanpa saya plus dulu ya. IP tabel saya siram dulu. Min F. Ya, kalau tanpa oke. Berarti itu satu rank network ya. Ya. Jadi harus pakai 24. Nah, kalau pakai D berarti sama juga ya bisa. Kalau pakai D tanpa misalnya ya. Ini kan bisa ya tadi ya. Ini kan tapi tanpa subnet. akses 24 ya. Nah, 101. Sama ya. Kalau tanpa subnet ya tujuan bisa harus ditulis. Jadi D itu kan destinasi. Kenapa ya? Aneh. Baik, mungkin dicoba aja dulu Pak ya. Kira-kira bisa cari Bapak tambahkan kenapa apa fungsi D sama S ya, sumber sama tujuan ya. Kalau kita lihat IP tabel help less. Ya, IP tabel in PCL mana L, IP tabel in S ya, source spesifikasi ya, address source, address sumber sama address tujuan ya. Manual yang aslinya gimana sih? Min C min S, list rule min S besar mah. Oh, S-nya S besar, S kecil tadi ya. IP tabel kecil, Pak. Kecil ya. Iya, tujuan. Kalau tujuan harus menggunakan secara lengkap. Nggak ada. Ya udah nggak apa-apa lah, nanti kita cari ya. Kenapa S dengan D, tujuan dengan sumber kok bisa jalan dua-duanya. Baik. Gimana Pak Ibu? Cukup hari ini ya? Ada lagi yang mau didiskusikan? Berarti hari ini cukup sampai 9 Pak Agung. Yang 10-nya nanti gitu. 9. Iya, yang 10, ada yang 10 ya? Sebentar, saya sampai 9. Oh, 10 ya. Ini tinggal save. Jadi 1 sampai 9, ini kan disiram terus ya, dibersihkan terus kan? Bapak bikin yang ke-10 ya. Kemudian di-save. Artinya apa? Nanti IP table output mana yang ke-10 tuh? Yang save dia yang arah ke server Pak, ke bawah Pak. Yang arah ke bawah di save ya. Nah, IP table. Kalau lihat di job sheet itu tetap dihapus. Oh, dihapus juga. Bentar, yang di save mana ya? Oke, dia ini. Ini baik. Yang ini ada di save, yaitu jadi ceritanya, maksud saya kenapa di save? Ini nanti routernya nggak boleh ping dan nggak boleh diping dari eksternal gitu. Paham nggak Pak maksudnya? Jadi jangan sampai router itu nanti dicek, orang bisa ngeping ke router, oh berarti ada router gitu. Makanya sama saya dilakukan save, IP table save itu, tapi lebih baik ini jangan IP, mohon maaf, boleh diganti dengan Ethernet saja di sini, NS ya, 33.
nomor Ya, 12 Pak. nomor 12. Jadi router kita supaya aman, jangan bisa sampai di ping sama orang gitu loh. Kalau ping kan ketahuan bahwa ada router di situ. Jadi mungkin cuman ICMP saja. Ya, bukan paket. Berarti Hmm. diganti NNS 33 gitu Pak ya. 33, ya, ya. Jadi Yang arah ke router. ya, yang arah dari luar ke router, dari eksternal. Betul. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang lain ini kan untuk latihan. Karena tidak di-save. Setelah selesai kita bersihkan, kita lakukan perintah yang kedua dan sebagainya. Tapi nanti di IP tabel nomor 6, ya, latihan yang ke-6, Bapak Ibu simpan aslinya supaya apa? Supaya nanti router itu nggak bisa di ping dari luar. Ya, just ping, tapi TCP bisa di remote, bisa segala macam. Karena apa? Yang meremote itu orang yang sudah tahu saja, pemiliknya dari router bisa nge-remote. Tapi yang bukan, orang yang ngecek dengan ping mungkin nggak bisa gitu, kecuali pakai Nmap. Saya nggak tahu kalau Nmap dengan ping juga mungkin nggak ketemu ini, ya. Oke Pak. Jadi perubahannya di sini saja ya, di ENS ya. Ini tolong dirubah nanti. Iya, berarti perubahannya hanya di modul di Ya. Iya Pak. Nanti di sini laporannya berarti yang ini ya, simpan. Nah, ini ICMP jangan dari ini tapi dari Lankat. dari Langkat ya, betul dari Ya. ini ya. Dari interface-nya apa ya? Ya, interface ya. Saya tulis interface ya. Atau biar nanti Bapak-bapak beda-beda. Soalnya ada yang 10, ada yang pakai 9. Ya. Kalau pakai interface kan semuanya di blok semua gitu. Ya, betul. Ini tampilan saya keluar nggak sih, Pak Yudi? Nggak keluar Pak. Caranya nggak gitu, keluar Pak Agung. Ya sebentar ya, saya share lagi. Nah ini dia, ini sekarang keluar ya? Ya keluar Pak, keluar. Nah, ini saya tulis dulu interface ya, di mana tadi ini dia. Ya, yang ini bagiannya interface, artinya Langkat apa saja. Mau pakai ETH atau ENS ya. Mungkin langsung tuliskan aja Pak Agung NS33 gitu yang arah ke routernya gitu biar Gitu ya. lebih spesifik gitu ya. Kalau pakai interface nanti teman-teman khawatir pakai interface juga nulisnya. Ya, oke. Minpe port ya. Kemudian udah ini saja mungkin. Yang di bawahnya yang reject Pak. Ya, saya Yang inputnya Pak. Inputnya ya, juga oke, Pak. Ini ya. NS Min A input ya, yang tadinya reject itu Pak. Yang input, oh iya, yang di nomor ICMP, ya itu reject, ya, oke. Ada 2 perintah Pak. Oke, ada 2 perintah. ENS33 di reject sama di drop ya. Baik, makasih Pak. Oke, thank you. Benar-benar ini harus dirubah ENS33. Ya, betul. Ya. Baik. Bagaimana Pak? Oke ya, cukup ya. Nanti saya share ini, saya copy filenya, kemudian saya share di grup aja ya. Ya, yang nyopsit revisi berarti Pak ya? Yang nyopsit Ya. 2 revisi 1 ya? Iya, sama videonya ya, sama PowerPoint. Jadi kalau Bapak mau testing apa namanya Kali Linux, ya silakan juga. Tapi itu tidak masuk ke dalam IP tabel, ya. Tidak masuk ke dalam LK, tapi untuk latihan sendiri. Ya boleh mau yang honeypot ya, yang honeypot.
Baik, kayaknya cukup ya Pak. Nanti saya akan persiapkan untuk share-nya. Saya kembalikan ke Pak Budi sama Pak Ade. Pak Ade, gimana Pak Ade? Cukup saja ya. Kalau nggak, Bapak ada yang bertanya lagi. Nah, itu mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, silahkan. Mungkin terkait tugas yang kemarin juga Pak, boleh ditanyakan sekarang ya Pak ya, Pak Agung? Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Agung. Ya, Saya Mas Nur, SMK 2 Balikpapan, Pak. Terkait Ya, masalah SIP dan LK yang kemarin kan ada info kalau filenya dalam bentuk PDF, Pak ya. ya. Untuk saya kemarin ngirim, saya ngirim webnya, saya ngirim PDF-nya juga, Pak. Jadi dua-duanya di sana. Oke. Itu mungkin dapat. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Jadi kalau Oke. Jadi kalau udah ngirim Ya, Pak, Word ya, makasih, yang Pak. kemarin ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah kalau sudah ngirim dua-dua, satu aja Pak. Word saja, PDF saja kalau bisa. Kalau disuruhnya ya. Tapi kalau saya tetap harus mengirim bentuknya Word supaya Bapak bisa edit-edit di situ. Ya, mengapa tadinya saya juga mau kirimkan bentuk Word. Tapi kalau dengan bentuk Word, Bapak harus ketik lagi kan di situ untuk mengisikannya. Jadi saya kirim Word supaya Bapak bisa ketik isi, kemudian bisa dikonvert jadi PDF baru dikirim. Kalau saya kirimkan jadi bentuk PDF, ya harus dikonvert dulu jadi Word, baru Bapak bisa mengisi. Gitu. Terima kasih Pak. Jadi untuk yang mulai sesi 2 dengan sampai sesi selanjutnya, itu kalau yang sudah fix, yang mau dikumpulkan akan lebih baik menggunakan PDF. Karena nanti mentor bisa langsung melihat kumpulan tugasnya tanpa harus mendownload dulu, itu maksudnya. Oh, sip. Pak Agung, kemarin ada yang bertanya, server yang isi ISO dan sumber-sumber itu katanya udah jadi ada loginnya. Sudah. Iya, sebenarnya saya persiapkan buat ini. Nah, sebentar. Buat apa? Buat praktek yang nanti. Tapi udah ada. Kemarin alamatnya berapa Pak? Saya lupa. 19. 19. Yang itu ada bawah. Yang 90 itu di bawah 190. Ini ya. Oke. Ya. Ini di garis miring download. Maaf, lupa saya. Oke. Nah, jadi langsung alamat IP garis miring download. Kenapa? Karena kemarin saya lakukan pengujian ini ceritanya. Ya, untuk melihat apa namanya password man in middle attack. Jadi seperti ini bisa. Ya, garis miring download. Mungkin kita akan butuh itu untuk pertemuan yang selanjutnya. Untuk halaman web yang ada passwordnya. Gitu. Terima kasih Pak Agung. Ya, sama-sama. Ini keluar kan gambarnya? Ada. Pak Budi, saya persiapin dulu ini ya Bapak-Bapak ini untuk yang job sheet-nya mau saya perbaiki dulu sedikit. Jadi saya live dulu ya. Nanti biar diupload. Baik, terima kasih Pak Agung. Pak Ade, Ya. bagaimana ini udah jam 11, mau ditutup atau ada pertanyaan dari peserta yang lain? Ya silakan Pak Budi. Kalau mau menambahkan atau mungkin ada peserta ini, ada yang mau bertanya enggak ya? Silakan langsung ditanyakan.
Silakan Bapak dan Ibu. Kalau misalnya tidak ada, kita mungkin akan tutup. Tuh, mohon izin Pak Budi. Di chat Silakan. banyak yang di chat banyak yang komentar tuh Pak Budi. Bentar. Terima kasih Pak Budi. Yang di ini ya. Sebentar, yang Chat di Webex Pak. oh ya ya. Nah, ini untuk yang Pak nih Pak Suhendi katanya nunggu Pikon kedua. Nah, ini kemarin itu ada jadwal dari departemen itu Pikon yang keduanya itu di hari Selasa Pak, minggu depan. Jadi sepertinya udah mau di akhir ya. Nah, paling kalau misalnya mau Bapak dan Ibu mau mengusulkan, saya akan coba ke departemen yang mengatur jadwal Pikonnya, apakah bisa tidak dirubah misalnya, tidak hari Selasa, karena kan hari Selasa itu hari terakhir kan, hari terakhir sesi kedua. Oh iya Pak ya. Hari Selasa udah hari terakhir ya Pak. Ya, jadi paling begini saja, kalau mungkin silakan di grup WhatsApp boleh didiskusikan kalau misalnya perubahan jadwal Pikonnya mau hari apa gitu, tidak hari Selasa. Nanti saya coba usulkan ke yang mengatur jadwal Pikon, bisa tidak kita pindah, tidak hari Selasa, tidak di hari terakhir. Ya mungkin begitu ya Pak Budi. Ya. Jadi mungkin efektifnya, nah, Bapak dan Ibu silakan coba dulu hari ini dan besok. Kan kalau misalnya kita coba selang sehari, kalau misalnya besok hari Kamis, nah misalnya kalau ada kebutuhan ternyata harus diskusi lagi Jumat atau hari Sabtu, ya kita coba rubah itunya jadwal Pikonnya. Mungkin nanti Pak Ade di polling aja, di voting aja, misalnya kira-kira kalau tidak hari Selasa itu kira-kira di hari apa gitu. Oh iya paling seperti itu Pak. Di grup WA aja ya nanti ya, atau mau sekarang? Kayaknya kalau sekarang pesertanya tidak ada semua. Enggak ada semua emang. Jadi gimana nih Bapak Ibu nih, masih pada hadir nih apa ini HP-nya ditinggalin nih? Gimana Bapak, Bapak Ibu? kalau yang ada pertanyaan Pak Ade mungkin bisa ditutup saja, atau Pak Ade ada pengumuman? Sementara itu aja Pak. Kalau belum ada lagi ya. Mungkin mengingatkan untuk segera mengumpulkan tugas ya Pak ya. Batasnya kan terakhir hari Rabu ya Pak. Rabu. Tanggal 23 ya. Hari Sabtu Pak. Batas terakhir ya. Ya. Untuk pengumpulan tugas sesi pertama ya. Baik Pak Ade, ditutup saja aja. Silakan. Tutup saja ini. Ya. Bapak Ibu nggak ada pertanyaan lagi ini. Nggak ada sepertinya. Baik kalau begitu untuk mentoring sesi kedua ya. Mentoring pertama karena materi sudah disampaikan oleh Pak Agung tadi dan Pak Budi tadi tentang bagaimana untuk background kedua
karena mungkin ini ada perubahan job sheet dan lain sebagainya, nanti dibicarakan lagi di WA Group. Nah, karena sekarang udah jam 11 juga, kita sepakat semuanya untuk mengakhiri sesi mentoring ini. Kita tutup dengan ucapan dengan salam aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di NCEP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kon les panggung ya. Yuk, silakan Bapak. Tunggu, cuma nenen, alah, cuma nenen sama Abati. Itu nenen. Nah, menangis kalau digendong Umi, apa menangis?